Kerusuhan dan demo menjadi wajah lain dari negara Israel saat ini. Setelah ratusan ribu warga meluapkan kekesalan pada pemerintah yang dianggap gagal melindungi 6 sandera dari warganya sendiri. Ini demo besar-besaran terjadi. Serikat pekerja hingga tokoh oposisi pemerintahan Israel bersatu dan membuat posisi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berada di ujung tanduk. Pertanyaannya, benarkah ini menjadi awal kejatuhan Netanyahu memimpin Israel? Nah, membahas lebih jauh situasi terkini tentang Israel, berikut fakta seputar demo besar-besaran yang sukses mengacaukan sistem ekonomi negara Zionis ini. Sebelum itu, pastikan kalian udah like dan subscribe channel Republika Mahasiswa ya. Let's go! Yang pertama, gagal bebaskan sandera, Netanyahu disalahkan. 6 orang yang ditahan Hamas ditemukan terbunuh di antara reruntuhan bangunan di Gaza. Pemerintah Israel bahkan mengkonfirmasi bahwa sandera tersebut dibunuh secara brutal oleh Hamas saat sebelum kami mencapai mereka, diwakili oleh Forum Sandera dan Keluarga Hilang Kematian ke-6 orang tersebut. Kemudian disebut sebagai akibat keputusan yang diambil oleh Netanyahu. Dalam sebuah pernyataan yang dikutip CNBC, disebutkan bahwa Netanyahu gagal mengamankan kesepakatan untuk menghentikan pertempuran dan membawa pulang orang-orang yang mereka cintai itu. Herz Goldberg Polin berada di dalam daftar sandera. Orang Amerika Israel ini yang sebelumnya ditampilkan dalam video bukti kehidupan terbitan Hamas itu tewas, di mana ia terlihat telah kehilangan satu lengannya dalam tayangan tersebut. Berikutnya ada Herz Goldberg Polin, Carmel Gad, Eden Yerushalmi yang seharusnya akan dibebaskan sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata baru-baru ini, namun nyatanya gagal. Kemudian satu lainnya adalah pria berusia 33 tahun bernama Alexander Lobanov. Sebelumnya Netanyahu telah meminta maaf kepada keluarga Alexander Lobanov dan menjadwalkan kunjungan lainnya di hari Senin menurut pernyataan dari kantor Perdana Menteri. Namun apakah itu bekerja atau tidak? Yang pasti Netanyahu telah kehilangan kepercayaan publik hingga mengganti pemerintah yang dianggap gagal total berada dalam inisiasi besar-besaran, dan bukan tidak mungkin Netanyahu akan digulingkan oleh warganya sendiri. Kira-kira gimana nih kelanjutannya menurut kalian? 2. Hampir 700.000 lebih warga turun ke jalan. Sekitar 700.000 warga Israel sukses mencuri atensi saat mereka turun ke jalan pada Minggu 1 September malam. Hal ini sekaligus memantik kekacauan di seluruh negeri setelah 6 sandera ditemukan tewas di terowongan bawah tanah Hamas. Seruan pemogokan yang diumumkan dalam skala nasional itu pun menguji kesabaran publik mengingat ketidakbecusan pemerintah dalam menangani perang di Gaza yang telah mereka kritisi jauh-jauh hari. Terlebih, upacara pemakaman para sandera hari itu menambah bahan bakar pada kemarahan publik yang semakin memuncak terhadap ketidakbecusan pemerintah. Forum Keluarga Sandera dan Warga Hilang Israel selaku perwakilan keluarga para tawanan yang ditahan di Gaza mengatakan pada CNN sebanyak 550.000 warga turun ke jalan di Tel Aviv, sementara sisanya melakukan demonstrasi di sejumlah kota-kota yang berbeda. Bersama dengan itu, ribuan lainnya memilih bergabung dengan keluarga para sandera di Yerusalem untuk memprotes di luar kantor Netanyahu selama rapat kabinet berlangsung. Salah satu penggerak demo menyatakan bahwa ini menjadi aksi demonstrasi terbesar di Israel sejak insiden 7 Oktober lalu. Mereka mengatakan sudah ada sekitar 300.000 pendemo yang turun ke jalan-jalan di kota Tel Aviv sejak pagi hari. Kendati demikian, CNN tidak bisa memverifikasi angka tersebut secara independen dan mencoba mengkonfirmasi ke pihak kepolisian di negara itu sebagai gantinya. Namun lebih rincinya, hal itu belum bisa dipastikan. Yang pasti, warga Israel lebih dari ratusan ribu sudah pasti turun ke jalan. 3. Netanyahu ditekan oleh tokoh elit Israel sendiri. Negosiasi gencatan senjata antara Israel dan Hamas telah berlangsung selama berbulan-bulan, dan banyak yang menyalahkan Netanyahu karena gagal mencapai kesepakatan. Tekanan dari berbagai tokoh pun terus berdatangan, terutama dari para pemimpin oposisi yang mana petinggi dari warga Israel sendiri. Yair Lapid misalnya, ia yang berhaluan sentris termasuk di antara pendukung rencana pemogokan kerja. Alih-alih membuat kesepakatan, mereka justru berpolitik. Alih-alih menyelamatkan nyawa, mereka justru mengubur para sandera. Alih-alih melakukan segala cara untuk membawa mereka pulang, Netanyahu malah melakukan segala cara untuk tetap berkuasa. Pemerintah berencana tengah mengubur negara Israel. Mantan Perdana Menteri itu mengatakan dalam keterangannya. Pemimpin dari oposisi lainnya, Benny Gantz, turut menyerukan protes
protes luas terhadap pemerintah Israel saat ini. Ia berpendapat bahwa gerak lambat Netanyahu tak terlepas dari pertimbangan politiknya, sebuah permainan yang mengorbankan nyawa manusia. Hanya saja Menteri Keuangan Bezalel Smotrich telah meminta Jaksa Agung Gali Baharav Miara untuk mengajukan permintaan mendesak ke pengadilan guna memblokir rencana pemogokan yang mungkin saja terjadi. Mengutip CNBC, Smotrich dalam suratnya menyebut bahwa pemogokan tidak memiliki dasar hukum karena bertujuan untuk mempengaruhi keputusan kebijakan penting politisi secara tidak benar terkait isu-isu yang berkaitan dengan keamanan negara sendiri. Lagi pula, menurutnya pemogokan besar-besaran memiliki konsekuensi ekonomi dan akan menyebabkan kerusakan tidak perlu di masa perang. Militer Israel telah mengakui kesulitan menyelamatkan puluhan tawanan yang tersisa dan mengatakan hanya kesepakatan yang dapat membawa pengembalian dalam skala besar nantinya. Namun di sisi lain, Netanyahu dan keberlanjutan pemusnahan Hamas tetap menjadi dua hal yang tak terpisahkan. Aduh, Netanyahu memang getol banget ya. 4. Kemungkinan terjadinya mogok nasional. Ketidakselarasan keinginan warga dan keputusan Netanyahu membuat situasi kian runyam. Di satu sisi, publik menginginkan kesepakatan gencatan senjata untuk menyelamatkan sandera-sandera. Sementara di sisi lain, ada Netanyahu yang justru makin gencar menentang Hamas. Alhasil seruan dalam aksi skala besar atas kegagalan pemimpin negara memuncak seiring dengan mogok nasional terus dilakukan secara massal. Federasi Serikat Pekerja terbesar di Israel, Histadrut, telah menyerukan pemogokan umum untuk pertama kalinya sejak 7 Oktober. Pemogokan yang dimulai pada Senin 2 September itu diperkirakan bakal menghentikan sebagian besar aktivitas ekonomi Israel. Kantor-kantor pemerintah dan kota akan ditutup, begitu pula dengan sekolah-sekolah dan banyak bisnis swasta lainnya. Tidak hanya itu, Serikat Pekerja mengumumkan penutupan pusat transportasi udara utama Israel, Bandara Ben Gurion, pada Senin pukul 8 pagi waktu setempat. Mereka juga bertekad untuk menutup atau mengganggu sektor-sektor utama ekonomi Israel lainnya, termasuk perbankan dan perawatan kesehatan. Kesepakatan lebih penting daripada apapun. Kepala Histadrut Arnon Bar David menyatakan melalui konferensi pers, "Kami mendapatkan kantong mayat, bukan kesepakatan," katanya. Melanjutkan, aliansi dari beberapa tokoh paling berpengaruh dalam ekonomi Israel juga ikut mendukung kemarahan publik atas kematian ke-6 tawanan tersebut. Dan pun layanan kota di pusat ekonomi Israel, Tel Aviv, akan ditutup selama setengah hari. Wah, keinginan masyarakat dan pemerintah saling bertolak belakang gini ya. Akhirnya makin banyak yang demo deh nih. 5. Ekonomi Israel lumpuh, situasi makin kacau. Terkumpulnya beberapa suara paling kuat dalam ekonomi Israel mencerminkan skala kemarahan publik atas 6 sandera yang gagal diselamatkan. Bagaimana pemimpin Histadrut berjanji melumpuhkan ekonomi negara akan menjadi prioritas bersamaan dengan tuntutan gencatan senjata di Gaza. Asosiasi Produsen Israel mengatakan bahwa mereka mendukung pemogokan yang akan dilakukan. Ron Tomer selaku kepala asosiasi bahkan mendukung pemerintah gagal dalam tugas moral untuk membawa kembali tawanan dalam keadaan hidup. Tanpa pengembalian para sandera, kita tidak akan dapat mengakhiri perang. Kita tidak akan dapat merehabilitasi diri kita sebagai masyarakat, dan kita tidak akan dapat mulai merehabilitasi ekonomi Israel, katanya seperti dikutip dari Fakti.BJ. Sejalan dengan itu, mantan wakil asisten Menteri Luar Negeri untuk urusan rumah tangga selama pemerintahan Obama, Joel Rubin, punya jawaban yang tak kalah menohok. Pemogokan oleh Histadrut, katanya kepada Newsweek, dapat menjadi pukulan lain bagi ekonomi Israel yang pada dasarnya sudah terpukul oleh perang Gaza sejak awal dan masih berlangsung sampai sekarang ini. Hal ini akan menjadi semakin merepotkan dan menghancurkan Israel dari dalam nantinya. Ya gimana enggak ya, namanya perang tidak ada yang menang ataupun kalah kan. Pasti masing-masing saling mengeluarkan anggaran keuangan yang besar dan pasti juga akan berjatuhan banyak korban. Kalau menurut kalian kayak gimana? Nah, jadi itulah beberapa recap terbaru tentang konflik Israel dan Hamas yang terjadi, di mana musuh-musuh dari Israel juga banyak yang menjadi korban, tak terkecuali juga dari pihak Israel ini. Akhirnya membuat permasalahan semakin runyam di dalam tubuh Israel. Itu pun lahir dari para masyarakat Israel itu sendiri yang memang tergerak atas dasar kemanusiaan dan rasa tuntutannya sendiri sebagai warga negara kepada pemerintah yang rasanya tidak becus. Jadi menurut kalian, apakah Netanyahu pantas untuk memimpin Israel atau
ataukah nantinya akan digulingkan dan dipimpin oleh pemimpin baru sehingga konflik Israel dan Palestina ini segera akan selesai dengan hasil yang baik nantinya. Ya, Mimin sih berdoa yang terbaik aja ya.